Shalom, perkenalkan nama saya Ika Susana. Saya merupakan mahasiswa di IAKN Palangkaraya, yakni mahasiswa pascasarjana, yakni dalam program Magister Teologi dengan NIM 254242057. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah yakni metodologi penelitian kualitatif yang diampu oleh Profesor Dr. Helmut Yan Bunu MPD. Pada saat ini saya akan mempresentasikan terkait dengan yakni prinsip-prinsip perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Berikut bersama kita akan melihat yakni yang pertama. Bagian pertama ini kita melihat bahwa ada 9 prinsip dalam perumusan masalah penelitian kualitatif. Kita dapat membaca bersama bagian yang pertama yakni prinsip yang berkaitan dengan teori dari dasar. Kemudian yang kedua prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan masalah. Kemudian yang ketiga prinsip hubungan faktor. Kemudian yang keempat fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Kemudian yang kelima, prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi eksklusi. Kemudian yang keenam, prinsip yang berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah. Dan kemudian yang ketujuh, prinsip sehubungan dengan posisi perumusan masalah. Kedelapan, prinsip yang berkaitan dengan hasil kajian kepustakaan. Kemudian yang ke-9, prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Berikut kita akan melihat penjelasan terkait dari 9 prinsip dalam perumusan masalah tersebut. Yang pertama, prinsip yang berkaitan dengan teori dari dasar. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa prinsip ini kita sebagai peneliti hendaknya diajak untuk selalu menyadari bahwa perumusan masalah dalam penelitiannya itu harus didasarkan atas upaya menemukan teori dari dasar sebagai acuan yang utama. Kemudian perumusan masalah adalah sekedar arahan atau pembimbingan atau acuan pada usaha kita untuk menemukan masalah yang sebenarnya. Nah, kendati pun demikian, masalah yang sesungguhnya itu baru akan dapat dirumuskan apabila peneliti sudah berada di tempat penelitian dan mulai mengumpulkan data. Kemudian prinsip yang kedua, prinsip ini adalah prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan masalah, di mana perumusan masalah ini bertujuan untuk menunjang kita sebagai peneliti dalam upaya untuk penemuan dan juga penyusunan teori substantif yang berakar dari data. Nah, kemudian beberapa karakteristik perumusan data kualitatif. Yang pertama itu harus luas, longgar, dan terbuka. Kemudian dapat mengalami perubahan, penyempurnaan. Lalu berfungsi sebagai patokan dan analisis data dan hipotesis kerja. Kemudian bertujuan untuk menemukan teori yang berakar dari data. Jadi penelitian yang kita buat itu dapat menjadi acuan kembali bagi orang lain dalam mungkin penyempurnaannya, kemudian juga menjadi kajian dari orang lain untuk dapat menganalisis dalam penelitian yang selanjutnya. Kemudian prinsip yang ketiga yakni prinsip hubungan faktor. Dalam prinsip ini, masalah penelitian harus terdiri dari 2 atau lebih faktor yang dihubungkan dalam satu hubungan yang tentunya logis atau masuk akal atau memiliki makna. Dan kemudian dalam prinsip yang keempat, itu ada fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Jadi fokus penelitian ini membantu membatasi bidang atau batasan-batasan mana yang kita perlu dalam menentukan data. Jadi membuat batasan sehingga kita tahu sampai mana data yang perlu untuk kita kumpulkan. Kemudian prinsip yang kelima, Bapak Ibu sekalian, itu ada prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi dan juga eksklusi. Jadi dalam penelitian ini, masalah yang dirumuskan tersebut secara jelas, secara tegas membantu memilih data mana yang relevan dan mana yang tidak. Sehingga kita tahu mana data yang harus kita masukkan dan juga mana data yang harus kita keluarkan. Dan kemudian dalam prinsip yang keenam,
prinsip yang berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah. Itu ada 3 bentuk dalam perumusan masalah. Yang pertama, diskusi. Pertama kita diskusikan bagaimana penelitian ini akan dilakukan, perumusan ini akan dilakukan. Kemudian yang kedua, proporsional, di mana kita mendeskripsikan atau membuat pertanyaan terkait penelitian tersebut. Dan yang ketiga, bisa juga kita gabungkan antara diskusi dan juga proporsional. Jadi ada diskusi, ada juga pertanyaan dalam penelitian. Kemudian yang ketujuh, prinsip ini sehubungan dengan posisi perumusan masalah. Bapak Ibu sekalian, bahwa posisi perumusan masalah adalah setelah latar belakang dan sebelum tujuan penelitian. Jadi dia ada di tengah-tengah. Sebelum kita melakukan suatu perumusan masalah, tentu ada latar belakang. Yang pertama disampaikan latar belakang masalah, memberi ancang-ancang atau fondasi awal dan alasan diadakan penelitian tersebut. Kemudian perumusan masalah ini dipisahkan dari rumusan tujuan, tetapi keduanya itu sangat terkait. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah ini dipisahkan dari metode penelitian karena perbedaan fungsi dari keduanya. Dalam prinsip yang ke-8, kita dapat membaca bersama bahwa prinsip yang berkaitan dengan hasil kajian kepustakaan. Seperti dalam tugas-tugas yang sering kali kita lakukan, bahwa ketika kita menyusun tugas pasti ada kajian kepustakaan. Jadi perumusan masalah itu harus disertai dengan kajian kepustakaan yang tentunya relevan atau masuk akal, dan untuk membentuk kategori substantif dan membimbing kita sebagai peneliti dalam arah yang benar terkait penelitian yang kita lakukan tersebut. Kemudian dalam prinsip yang ke-9, yakni prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Bapak Ibu sekalian, bahwa perumusan masalah itu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan pembaca. Untuk siapa kita tujuan penelitian kita, sehingga beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam penulisan penelitian tersebut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan tentunya mudah dipahami oleh para pembaca. Kemudian disajikan dengan tingkat yang umum atau keumuman yang sesuai dengan pembacanya. Mungkin dalam usia yang muda atau usia yang tua atau dalam beberapa tingkat tertentu. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang langsung dan tidak berbelit-belit atau tidak bertele-tele jika ditujukan kepada pengambil keputusan. Jadi ketika kita membuat suatu perumusan masalah, kita harus membuat sesuatu tidak dengan bertele-tele, tidak dengan berbelit-belit, tetapi fokus dalam apa yang ingin kita temukan dalam penelitian tersebut. Jadi demikian prinsip-prinsip dalam perumusan masalah yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.